Saudara, kasus Lukas LMB itu sekali lagi saya tegaskan itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Dan itu adalah atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas NMB itu diproses secara hukum karena indikasi korupsinya dihukum secara hukum. Lalu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dengan bukti awal penerimaan gratifikasi 1 miliar. Lalu di sana mau berontak atau mau marah-marah, katanya kok 1 miliar ditersangkakan. Maka saya jelaskan, bukan 1 miliar, itu hanya bukti awal yang sudah bisa menjerat dia. Karena sudah ada siapa yang mentransfer uangnya dari mana dan untuk apa. Itu sudah ada ketemu tersangka. Dugaan korupsinya sendiri banyak sekali, ada 566 miliar. Kemudian ada 71 miliar kontan yang sekarang kita tahan, kita blokir. Nah, saudara, kemarin ada berita kemudian itu Papua mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan karena WTP. Pengelolaan keuangannya tuh WTP 7 kali berturut-turut. Sehingga kenapa korupsi? Berarti salah tuh korupsinya? Enggak. Selama ini orang-orang yang korupsi itu juga kantornya WTP semua. Saya memimpin Mahkamah Konstitusi itu, ya, itu sampai sekarang udah belasan kali WTP, gitu. Tapi ada koruptornya 2. Loh, WTP ada korupsinya enggak? Banyak. Mahkamah Agung tuh sekretarisnya masuk penjara sekarang kan WTP. Mahkamah Agung baru berapa minggu pesta WTP tangkap gitu. Jadi sama dengan Papua ini, karena apa? WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi. WTP itu ya hanya kesesuaian transaksi yang dimasukkan di dalam laporan keuangan, kesesuaian transaksi. Nah, yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan kan beda. Oleh sebab itu di dalam WTP itu mungkin saja ada korupsi karena 3 hal. 1, ada yang tidak ditransaksikan. Ya kan? Tidak ditransaksikan, jawil begitu saja gitu. Kemudian ada kickback. Sudah ditransaksikan, nih, mau bangun gedung pasca sarjana Unisma misalnya. Berapa? 500 miliar misalnya. Sudah kontrak benar, pembukuannya benar, tapi ada kickback. Pak, 500 miliar tadi ini saya kembalikan 50 miliar. Itu kickback. Transaksinya udah benar di buku, tapi kickbacknya ketahuan oleh KPK. Itu kickback. Kemudian ada PDTT, ya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di Papua itu banyak sekali. Nah, saudara, yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Nggak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi karena sesudah dulu mendapat TMP namanya, tidak mempunyai pendapat. Ya, KPK dulu pernah meriksa disclaimer, tidak bisa diperiksa. Baru diperbaiki, hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Sementara di balik transaksi itu ditemukan oleh KPK, ditemukan oleh PPATK. Nah, jadi Pak, sekarang di Papua itu ada infrastruktur, jalan tol dari sana ke sana. Itu proyek PUPR pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana khusus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya.
tetapi banyak yang korupsi seperti itu. Bayangkan 1.000 triliun, 1.007 triliun itu. Di situ kalau saudara lihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua itu ya. Untuk Papua itu mendapat 14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat 10,2 juta per kepala penduduk.